tempatnya sesuai tuh dapat ikannya tuh gampang banget. Tapi ya tetap harus pilih-pilih kan ya. Enak kali ya Pak. Mana Pak, dapat nggak ini? Ada tuh. Oh ada, dapat ya Pak, tapi nggak kelihatan. Oh, lepas. Wah, ya lepas. Ya lepas. Ini saya di sini juga sambil jaga-jaga. Takut kalau tiba-tiba diserang. Pulau Panjang merupakan salah satu bagian dari gugusan kepulauan di wilayah Aceh Singkil. Wilayah perairannya masih sangat terjaga dan menjadi habitat bagi berbagai jenis biota laut. Salah satunya adalah penghuni perairan dasar yang kali ini mau saya cari. Lokasinya dan jangkarnya udah ditaruh di sini, tapi kayaknya kok berombak kali ya Pak. Aduh, jadi kita membutuhkan tenaga yang ekstra dan kita pakai alat ini nih. Kalau biasanya cari ikan pakai pancing, sekarang kita pakai tembak ikan. Lokasi pencarian kami kali ini memang tak jauh dari bibir pantai, dengan rata-rata kedalaman air antara 8 sampai 12 meter. Ikan pari buruan kami merupakan penghuni dasar perairan yang memiliki kontur berpasir serta karang hidup. Wah, dapat! Jadi kalau misalnya tempatnya itu sesuai, aduh, kok banyak kenceng. Kalau tempatnya sesuai itu dapat ikannya tuh gampang banget. Tapi ya tetap harus pilih-pilih kan ya. Ternyata spot pertama langsung membuahkan hasil. Meski ukurannya tidak begitu besar, tapi cukup membuktikan kalau saya berada di spot yang tepat. Aduh, jadi ikan pari ini adanya tuh di perairan yang ada pasirnya, terus ada karang-karangnya. Tapi kalau siang gini mereka tuh lebih aktif, makanya lebih susah nyarinya. Berburu ikan dengan cara spearfishing seperti ini memang dituntut memiliki stamina yang prima. Kombinasi antara berenang untuk memantau serta menyelam bebas untuk memburu target buruan, tentu saya harus bisa membagi tenaga. Untuk menghemat tenaga, kami harus mengikuti aliran arus bawah. Yang lain nih, ikan apa namanya? Kerapu kambing ya? Oh, kalau di sini sebutnya kambing-kambing, bukan bembe ya Pak? Bukan. Wah, ini lebih gede nih kayaknya dari ikan parinya tadi ya Pak. Aduh. Spearfishing sendiri merupakan salah satu cara mencari ikan tertua di dunia. Termasuk cara yang ramah lingkungan karena bisa selektif memilih ikan target. Teknik perburuan ikan satu ini sangat mengandalkan pernafasan dan penglihatan di dalam air. Dapat lagi. Emang kalau cari ikan paling puas tuh kalau dapat. Walaupun yang dapat dari tadi Bapak terus ya. Saya cuma ngikutin, tapi nggak apa-apa tuh dapat lagi. Ikan pari hasil dapatan kami ini merupakan jenis pari total biru. Ikan satu ini sangat jarang berkamuflase di dasar pasir, sehingga cukup mudah terlihat keberadaannya. Memiliki nama keren Taeniura ima, si total biru ini banyak dijumpai di Samudra Hindia dan Pasifik Barat yang memiliki iklim tropis.
walaupun tangkapan kita nggak banyak, tapi target kita terpenuhi karena lumayan juga Pak. Dari tadi ombaknya kenceng. Enaknya dimasak apa nih Pak? Dibakar dulu kalau sambal. Oke. Oh pakai sambal enak ya Pak. Aduh habis berenang lapar. Langsung kita olah ikannya aja. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Meski masyarakat sini jarang mengkonsumsi ikan pari, bukan berarti dagingnya tidak enak untuk disantap. Dengan campuran racikan bumbu yang tepat dan teknik yang benar, tentu akan mengurangi rasa amis daging ikan bersisik cantik ini. Sekarang kita mau olah hasil tangkapan kita. Olahannya itu namanya panggang paca. Untuk mengurangi rasa amis pari, ada 2 bumbu yang harus dipersiapkan. Pertama adalah bumbu untuk penghilang rasa amis yang tentu saja menggunakan jeruk nipis. Dan yang kedua tentu saja bumbu panggang yang didominasi bumbu rempah-rempah untuk menambah rasa daging ikan semakin sedap. Itu kenapa sih Pak dikasih kayu? Supaya nggak lembek dia, melengkung dia ke bawah. Oh iya. Oh karena ikan pari ini termasuk ikan yang kulitnya tuh rawan ya Pak. Iya. Makanya harus dikasih kayu. Kalau nggak dikasih kayu gini nanti waktu dimasak lembek ya. Oh iya. Karena ikannya mau kami panggang, jadi yang kami butuhkan adalah bara api. Teknik memasak di alam seperti ini harus jeli dalam memanfaatkan bahan-bahan yang ada. Jadi harus dioles bumbu. Ini bumbunya beda sama yang saya ulek ya. Jadi bumbu ini tuh khusus untuk ngilangin amis pada ikannya. Nggak ngilangin sih sebenarnya, mengurangi. Iya. Harus kuat ya Pak. Udah ya Pak. Sekarang waktunya olesin bumbu. Ngolesinnya pakai serai biar rasanya makin nikmat. Mantap. Salah satu keuntungan memanggang tentu saja daging ikan tidak akan gosong. Selain itu, panas dari bara api juga lebih stabil. Jadi daging ikan bisa matang secara merata. Ternyata nggak butuh waktu lama, udah matang ikannya. Ini sampai patah loh. Patah loh Pak, tuh. Memang tulang dan daging ikan ini tuh lunak kali ya. Wow. Yuk langsung makan aja. Enak kali ya Pak. Enak lah. Wah dagingnya tuh lembut banget tapi berserat. Terus ditambah sama bumbu paca tadi. Beh, mantap ya Pak. Aduh. Menyantap daging ikan tentu sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Selain kandungan omega 3-nya yang berkhasiat untuk kesehatan otak kita, zat besinya juga bermanfaat untuk mengganti jaringan sel darah merah yang sudah mulai rusak. Ditambah lagi bumbu rempahnya yang mampu membuat badan menjadi hangat kembali setelah berenang dan menyelam. Ini makannya tuh harus dicocolin juga sama bumbunya. Iya, karena kalau yang bagian dalam itu bumbunya cuman resapannya aja ya Pak. Jadi siripnya itu yang enak. Oh siripnya yang enak ya? Ini ya? Ini saya makan ini Pak? Iya. Emang enak banget sih. Terus pedasnya tuh nendang. Cabenya banyak tadi ya Pak. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ada salah satu tumbuhan yang menjadi sumber pangan bagi masyarakat Kuta Simboling. Dan sekarang saya sama Pak Asnawi mau cari tumbuhannya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Lokasi tumbuhan palas yang mau kami ambil kali ini terletak cukup jauh dari kampung. Semakin ke dalam, jalur aliran anak sungai yang saya masuki semakin sempit. Tingginya debit air membuat sampan kami harus menerobos batang-batang pohon yang ada di sekeliling sini. Lokasinya tuh di rawa-rawa dan seperti yang saya bilang tadi, ini lagi banjir makanya tinggi nih. Tinggi air. Tinggi ya. Sampannya naik. Iya, untungnya pakai sampannya kecil. Kecil. Kalau besar dia nggak bisa masuk ke sini ya Pak. Iya.
Palas merupakan tumbuhan keluarga palem-paleman yang banyak terdapat di hutan tropis dataran rendah. Masyarakat di Sumatera dan Kalimantan sering mengambil umbut bakal daun untuk diolah menjadi olahan kuliner khas. Jadi yang kita ambil itu bagian pucuk atasnya. Nah, ini nih yang kita cari, umbut dari pohon palas. Nah, ini perjuangannya. Ternyata nggak gampang. Tadi liatin Bapak kayaknya langsung patah aja. Berapa kali ini ya, Pak? Iya. Ternyata susah. Nah, akhirnya. Tapi belum selesai. Ini bagian sini juga masih harus dipotong. Tuh, dapet kan? Ini dibersihin juga, Pak? Daunnya ya. Meski termasuk tumbuhan liar, tapi kami harus bijak dalam mengambil dan memanfaatkannya. Bahkan masyarakat sini sendiri semacam memiliki peraturan tidak tertulis saat mengambil umbut palas. Tidak boleh menebang habis batang di satu lokasi saja. Bisa, Pak? Bisa. Harus nunduk ya? Nunduk. Aduh, aduh. Makin kesana makin ini sulit, Pak. Ya. Meski tidak mudah untuk mengambil umbut palas, tapi hasil yang kami dapatkan kali ini cukup untuk diolah menjadi sambal taco palas. Udah cukup nih ya, Pak? Udah. Sembutnya udah pada masuk sampan nih. Oke, udah dapet. Sekarang kita mau olah umbut dari palas ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Umbut yang udah kita dapatkan mau kita olah jadi sambal tokal palas. Dan harus dikupas dulu karena yang mau kita ambil itu bagian paling dalamnya nih. Ini yang empuk, karena kalau yang luarnya tuh keras. Sebelum bisa dinikmati, umbut palas harus melewati beberapa tahapan untuk menghilangkan getah dan mengurangi rasa pahitnya. Nih, kalau udah dicuci gini, warnanya jadi berubah tuh. Warnanya jadi merah ya, Bu. Nih, palasnya kita campurin sama air yang udah dikasih garam. Biar hilang lagi getahnya ya, sisa-sisanya tadi ya. Garam sendiri memiliki fungsi untuk menetralkan rasa umbut palas yang memang dominan rasa pahit. Sambal loka palas merupakan salah satu makanan khas Aceh Singkil yang minim bumbu. Cukup dengan parutan kelapa, garam, ulekan cabai, dan sedikit air jeruk lemon. Udah waktunya dicampur bumbunya ya, Bu. Nih, uniknya bumbunya tuh nggak dimasak sama sekali. Jadi mentah aja langsung dicampur. Ini cara bikinnya tuh kayak bikin urap. Meski sederhana, tapi sambal loka palas ini cuma bisa kita jumpai hanya di waktu-waktu tertentu saja, seperti hari besar keagamaan atau pesta adat. Selain itu, olahan satu ini juga tidak bisa tahan lama. Setelah diurap seperti ini, cuma bisa bertahan 2 jam saja sebelum basi. Jadi harus cepat habis selagi parutan kelapanya masih segar. Nih, saya mau ngicipin yang tanpa nasi dulu. Pahit banget. Cobain yang pakai nasi ya. Enak ya, Bu. Masih ada pahit-pahitnya, tapi lebih enak daripada nggak pakai nasi. Saya baru ini nih, Bu, makan pahit tapi enak. Mungkin karena ada parutan kelapa, terus dicampur sama bawang merahnya, jadi makin nendang rasanya. Lama mana? Apa di sini tabonai ya? Tabonai. Tabonai.
Ikuti jejak saya, jejak petualang. Salah satu kearifan masyarakat Ujung Manik Cilacap adalah memanfaatkan hasil alam sekitar. Pagi-pagi biasanya waktu matahari baru muncul, warga Ujung Manik memasang telik untuk mencari salah satu biota air yang ada di sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Saat memasang bubu, setiap sisi harus dipastikan dengan benar. Bubu harus ditutup dengan lumpur agar tidak terbawa arus dan juga untuk menyamarkan. Harus ini ya Pak ya. Nih, jadi jarak antara telik satu dengan yang lainnya itu cuma 5 meter aja ya Pak? 5 meter. Nah, terus nandainnya gimana? Dikasih lumpur. Oh dikasih lumpur? Atasnya. Lah malah makin hilang Pak? Enggak. Oh enggak? Jadi Bapaknya udah hafal karena udah tiap harinya begini ya Pak? Oke, teliknya udah kita pasang, sekarang kita mau ambil telik yang udah dipasang dari kemarin. Mudah-mudahan dapet ya Pak ya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Aduh. Mana Pak, dapet nggak ini? Ada tuh. Oh ada, dapet ya Pak, tapi nggak kelihatan. Tapi tuang di sini. Oh dituang di sini ya Pak ya. Iya. Nih dapat nih sidatnya. Besar apa kecil nih Pak? Gak kelihatan. Yuk sini Pak. Masukin sini ya Pak. Iya. Wow. Gak terlalu besar ya Pak? Enggak. Oh jadi ini. Boleh dipegang Pak? Ah, Pak. Ah, lepas. Wah. Oh iya lepas Pak. Ya lepas. Ya lepas. Nih ada lagi. Nih ada isinya nggak nih Pak? Oh iya, dapat lagi nih. Tapi harus hati-hati karena tadi udah lepas. Bapak aja deh Pak. Wah, ini lebih besar dari yang tadi ya Pak. Jadi ini memang lagi musimnya, makanya kita beruntung dapat terus. Tapi biasanya dalam satu gini dapatnya berapa Pak? Ya kadang ada yang 2, ada yang 1 gitu. Oh, Yang gitu. kebanyakan ya 1 lah. Kebanyakan 1, tapi kalau dapat 2 berarti lagi beruntung ya Ya, Pak. beruntung. Sebagai binatang yang bisa hidup di air tawar dan air asin, sidat banyak ditemukan di seluruh pelosok Indonesia. Siklus hidup sidat sangat unik. Sidat bertelur di laut dan hidup di air tawar. Ini kayaknya nggak mungkin bapaknya nggak nandain. Mungkin bapaknya nandain dengan pohon di sini kali ya Pak? Ya. Oh, Cuma diinget-inget. oh cuma diinget-inget ya Pak? Iya. Oh ini nih Pak. Wow. Wih, oh bubunya lain. Nah ini dapat berapa nih Pak? Dapat 2 Pak? Dapat 2. Dua nih. Oh besar-besar ya? Oh jadi mungkin karena lagi musimnya jadi kita beruntung ya Pak. Dapatnya 2 dan besar-besar. Dan ini mungkin karena bubunya juga lain. Lubang dari bubunya lebih besar daripada bubu yang pertama tadi ya Pak. Iya. Sidat, biota air yang memiliki tubuh mirip belut ini, memiliki nilai ekonomis yang tinggi, sehingga warga banyak yang memburunya. Walau tidak begitu populer di Indonesia, namun sidat mendapat tempat yang istimewa pada kuliner negara-negara Asia Timur, terutama Jepang. Di Jepang, sidat dikenal dengan nama unagi dan menjadi kuliner kesukaan warga Jepang. Udah ya Pak. Wah dapet nih. Besar-besar, lumayan ya Pak. Yeay. Dapet nggak nih Pak? Kayaknya kosong Pak. Oh iya kosong. Ini mungkin karena terlalu cetek jadinya Iya. nggak dapet ya Nggak Pak. dapet. Ya udah nggak apa-apa. Pasang lagi ya Pak. Mungkin yang agak dalam sini ya Pak. Pasang. Wow. Ini agak berat nih Pak. Kayaknya dapet. Lepas Pak. Ini Pak, nih Pak. Aduh. Aduh lepas lagi. Nggak apa-apa ya Pak ya. Nggak apa-apa, udah. Nih kita udah dapetin sidatnya dan
sekarang mau kita olah jadi lemeng. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Bicara soal kuliner, warga Ujung Manik mempunyai kuliner sidat yang menjadi favoritnya. Nih sidatnya nih yang udah kita dapetin tadi. Dia kalau nggak ada air nggak begitu licin. Dan sidat yang ini mau kita olah jadi lemeng. Nasi lemeng merupakan nasi yang dibumbui dengan rempah. Setelah diaduk, nasi kemudian diangkat. Oh, jadi caranya itu nasinya yang masih setengah matang ditaruh di daun pisang, terus atasnya dikasih sidatnya. Ini sidatnya masih utuh gini, Pak? Masih utuh. Tinggal digulung aja. Oh, jadi gini nih hasilnya. Ini kayak lemper ya, karena sidatnya tuh digulung sama nasi, melingkar gitu, terus sidatnya ada di tengah. Terus kepalanya emang sengaja keluar gini, Pak? Iya. Nasi yang sudah diisi sidat dan dibungkus dengan daun pisang kemudian dikukus. Kurang lebih 30 menit, nasi lemeng pun matang. Udah matang nih, Bu. Buka ya. Wow. Daunnya udah berubah jadi coklat, itu artinya lemengnya udah matang. Yuk langsung dimakan yuk, Pak, yuk. Yo. Aromanya menggugah selera, semakin tidak sabar saya untuk menikmatinya. Nih, jadi tadi sidatnya yang ada kepalanya nih, yang keluar kepalanya, tinggal ditarik kepalanya, terus nanti dagingnya masih di dalam gitu ya? Dalam, di dalam. Oh gitu. Jadi misah antara kepala, tulang, sama daging ya? Ya patah, Pak. Patah. Ini karena terlalu matang ya, Pak? Enak ya. Rasanya tuh enak banget. Dagingnya lembut. Terus bumbu-bumbunya tuh meresap ke daging-dagingnya. Ini sih dagingnya lebih lembut daripada belut. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kali ini di Ranah Pariaman, saya akan mencari salah satu bahan olahan kuliner ekstrim yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Katabuan atau Vespa afinis merupakan serangga yang sangat ganas, terkenal dengan sengatannya yang mematikan. Oke, jadi sekarang apinya sudah mulai dinyalakan dan itu diarahkan ke lubang pada sarangnya itu. Jadi ikut deg-degan. Jadi nanti saat kata buahnya keluar itu langsung berhadapan dengan apinya. Nah tuh udah pada mulai kebakar dan pada jatuh kata buahnya, tapi sebagian ada yang hidup. Oke, jadi di sekitar saya udah banyak kata buahan yang berterbangan. Salah satu cara menjaga diri supaya tidak diserang katabuan adalah meminimalisir gerakan. Sarangnya yang tertutup dan hanya memiliki satu jalur untuk keluar masuk koloni membuat teknik pembakaran cukup efektif. Secara naluri, koloni tawon yang keluar sarang akan langsung terkena panas api dan tidak memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik ke kami. Ini saya di sini juga sambil jaga-jaga, takut kalau tiba-tiba diserang oleh kata buahannya karena mereka merasa terancam. Pak, aman Pak. Udah waktunya dijatuhin.
jadi ini sarangnya ya Pak ya? Meski kawanan tawon sudah mulai tenang, kami tetap harus waspada dan hati-hati saat mengambil sarang yang sudah jatuh. Tawon Vespa tidak menghasilkan madu. Dalam sarang besarnya, hanya terdapat ratu dan larva yang tersimpan dalam lapisan sarang-sarang kecil. Jadi ini bisa langsung dimakan ya Pak ya? Iya. Saya penasaran rasanya seperti apa. Enak rasanya, sedikit amis tapi enak sekali. Bicara soal olahan makanan, masyarakat Minangkabau memang jagonya. Bumbu-bumbu rempah menjadi kunci betapa nikmatnya makanan dari sini. Sekarang katabuannya sudah dibersihkan dan kita akan masak kalio katabuan. Jadi ini bumbu kalionya direbus sampai mendidih, baru terakhir setelah mendidih kita masukin katabuannya supaya katabuannya ini nggak hancur. Kalio sendiri merupakan sebutan untuk rendang setengah matang. Ciri utamanya adalah aroma karamelnya yang kuat dan teksturnya yang basah dan sedikit lengket. Nih asapnya kalau kena mata nih luar biasa nih pedihnya nih. Menangis wadai Kak. Iya, bikin nangis ya. Jangan sedih ya. Enggak Kak. Pin. Terasa nggak garamnya? Terasa panas. Panas. Oh, panas. Pelan-pelan juga ambus Kak, ambuh ya ambuh. Wah, lama banget, lezat. Nah, sekarang udah siap untuk dimakan. Oke, sekarang mau diangkat dulu ya Bu ya. Rasanya enak banget. Jadi rasanya tuh ada gurihnya, ada pedesnya, enak. Bumbu rempah kalio katabuan benar-benar memanjakan lidah nih. Tidak begitu pedas dan tekstur kenyal dari larva katabuan masih bisa saya rasakan. Rasanya masih sama, gurihnya masih tetap ada. Cuman bedanya karena ini udah dicampur sama bumbu-bumbu, jadi lebih nikmat lagi rasanya. Dan amisnya tuh udah berkurang. Meski sangat memanjakan lidah saya, tapi tetap harus makan sewajarnya. Tingginya kandungan protein dari larva katabuan bisa menimbulkan alergi jika kebanyakan makannya. Jadi untuk menetralisir itu semua, sengaja kami siapkan air kelapa muda.